Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, dan kita masih membahas tentang pengertian iman dan tafsir dari iman. Nah, terakhir kita telah sampai kepada hadis atau ayat, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ayat ini sudah kita bahas penjelasannya dari penulis. Nah, penulis kemudian mengatakan wa fis sahihaini, dan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, aidha an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu sampai kepada Nabi, la yu'minu ahadukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Penulis mengatakan wadzalika, dan hal itu yaqtadi, jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini yaqtadi, menunjukkan kepada an yaquma bi huquqi ikhwanihil muslimina al khassati wal amah, yang menunjukkan kepada hendaklah seorang itu melaksanakan apa yang menjadi hak saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin, baik yang khusus atau yang umum. Fa innahu minal iman, maka sesungguhnya melaksanakan hak sesama muslim itu bagian dari iman. Wa man lam yakum bidzalik wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, ya, dan siapa saja yang tidak melaksanakan hal itu, tidak mencintai untuk mereka sesama kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, di apa yang dia sukai untuk dirinya, dia tidak sukai hal itu untuk orang lain, fa innahu lam yu'min al-iman al-wajiba, maka dia tidak beriman dengan iman yang wajib. Bal naqasa imanuhu, akan tapi berkurang keimanannya, biqadri ma naqasa minal huquqil wajibati, seukuran dengan berkurangnya dari hak-hak yang wajib atasnya. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam hadis di sahih Muslim, min haditsil Abbas ibni Abdul Muttalib, dari hadis Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan keimanan atau akan merasakan rasanya iman, dan rasa iman itu lezat.
Siapa man radiya billahi rabba, siapa saja yang ridha dengan Allah sebagai Rabb, wabil islami dinan, dan ridha dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya, dan dengan Muhammad sebagai nabi. Wa ridha bidzalik, dan ridha dengan semua itu, ridha dengan Allah, ridha dengan Islam, ridha dengan Nabi Muhammad, yaqtadil faraha bidzalik, maka ia akan membawa kepada rasa gembira, rasa senang dengannya. Wasurur birububiyatillahi lahu, rasa bahagia dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa husni tadbirihi, dan baiknya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusnya, memeliharanya. Dia akan merasa senang dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan dia memberikan rububiyahnya, tadbirnya, pengurusannya, pemeliharaannya kepadanya. Dia akan senang dengannya. Wa aqdiyatihi alaihi, dan juga dengan takdir-takdir atau ketetapan-ketetapannya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa an yarda bil islami dinan, dan dia akan ridha dengan Islam sebagai agama. Wa yafraha bihi, dan dia akan merasa senang dengannya. Wa yahmadallaha ala hadhihi ni'mati allati hiya akbarul minan, dan dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang ia merupakan nikmat yang paling besar. Haitsu radhiyallahu lahul Islam, sehingga yang mana di mana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai untuknya Islam. Wafaqahu lahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan taufik untuknya kepada Islam itu. Wastafahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk Islam atau memilih Islam untuknya. Wa yarda bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dia juga ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi. Sebagai nabi. Idh huwa akmalul khalqi, karena dia nabi itu adalah makhluk yang paling sempurna. Wa a'lahum fi kulli sifati kamalin, makhluk yang paling tinggi dalam setiap sifat-sifat sempurna, dalam hal kejujuran, dalam hal amanah, dalam hal kesabaran, dalam hal ibadah, dan seterusnya. Wa ummatuhu, dan umat beliau, wa atba'uhu, dan pengikut-pengikut beliau, akmalul umami wa a'lahum, adalah umat yang paling sempurna dan umat yang paling tinggi. Wa arfa'uhum darajatan fid dunya wal akhirah, dan merupakan manusia atau makhluk yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Faridha binubuwatir rasul wa risalatihi, maka ridha dengan kenabian Rasul dan risalahnya. Wattiba'uhu, dan mengikuti Rasul, sikap mengikuti Rasul, min a'dhami ma yuthmirul iman, termasuk di antara perkara yang besar, yang paling besar di dalam membuahkan keimanan. Wa yadhuqu bihil 'abdu halawatahu, yang juga dengannya seorang hamba akan merasakan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, itu manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, dia rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin,
Padahal sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat atasnya apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan kebaikan atas kalian, bil mu'minin terhadap orang-orang beriman, raufur rahim, pengasih dan penyayang. Fa kaifa la yarda al mu'minu bihadzal rasulil karim ar-raufir rahim alladzi aqsamallahu annahu la'ala khuluqin azim. Maka bagaimana tidak ridha seorang mukmin terhadap rasul yang mulia ini, yang maha pengasih, yang pengasih, yang sangat pengasih dan penyayang, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasannya rasul itu berada di atas akhlak yang mulia. Wa asyrafu maqamin lil 'abdi, dan kedudukan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah intisabuhu li ubudiyatillah, yaitu berintisab kepada ubudiyah, kepada ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Waqtida'uhu bi rasulihi, ya. Dan kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi bagi seorang hamba adalah ketika seorang itu dia menjadi pengikut rasulnya, wa mahabbatuhu, menjadi orang mencintainya, dan wattiba'uhu, dan mengikutinya. Wa hadza alamatu mahabbatillah, dan ini mengikuti rasul, ya, cinta kepada rasul, menteladani rasul adalah tanda cinta kepada Allah. Wa bittiba'ihi, dan dengan mengikuti rasul tatahaqqaqul mahabbatu wal iman, akan terwujud, akan didapatkan cinta, yaitu cinta Allah, wal iman, dan iman kepada Allah. Akan terwujud kecintaan, ya, akan terwujud kecintaan Allah dan iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untukmu dosa-dosamu. Itulah pelajaran kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.